Orang kaya itu memecat pembantunya karena mencuri makanan, tapi ketika mengikutinya pulang ke rumah, ia menangis terseduh-seduh. Ini adalah kisah tentang rasa sakit, cinta, dan penebusan. Bersiaplah untuk terharu hingga detik terakhir dari cerita ini. Jangan lupa tinggalkan like dan subscribe ke channel ini agar kamu tidak melewatkan kisah-kisah seperti ini. Sari, kamu sedang apa? Tepat di saat itulah ia mendengar suara itu. Suara itu dingin, terkendali, namun penuh beban, bergema di dapur mewah villa milik Raffi. Ia berbalik perlahan. Di sana berdiri Raffi, 38 tahun, pemilik villa itu dan separuh kota. Jas abu-abu, cangkir kopi di tangan, mata tertuju tajam padanya. Sari tidak bisa bicara. Bibirnya terbuka, tapi tidak ada sepatah kata pun yang keluar. Tasnya masih terbuka di depannya. Roti dan beberapa buah terlihat jelas. Raffi meletakkan cangkirnya di atas meja marmer dengan pelan, memandangi tas itu, lalu memandangi Sari. Kembalikan itu. Sari mengeluarkan roti dan buah-buahan dengan tangan gemetar, hingga hampir terjatuh. Matanya berkaca-kaca, tapi ia tidak menangis. Tidak di depannya. Tidak pernah di depannya. Kamu boleh pergi. Hari ini adalah hari terakhirmu. Aku tidak mau pencuri bekerja di vilaku. Kata-kata itu jatuh seperti batu di dalam dada Sari. Ia mengambil tasnya, menundukkan kepala, dan keluar melalui pintu belakang untuk terakhir kalinya. Dan dalam beberapa menit ke depan, hidup Sari akan berubah selamanya. Tapi bukan hanya hidupnya juga. Itu adalah hari Selasa biasa di Villa Raffi. Matahari belum sepenuhnya terbit ketika Sari masuk melalui pintu belakang, seperti yang ia lakukan setiap hari selama 3 tahun terakhir. Ia baru berusia 24 tahun, tapi matanya menanggung beban seumur hidup. Tidak ada yang memperhatikannya. Tidak pernah. Ia seperti tidak terlihat. Ia hanyalah satu pembantu di antara banyak lainnya. Menyapu, membersihkan, membereskan, selalu diam, selalu menunduk, selalu dengan senyum malu-malu ketika seseorang kebetulan berpapasan dengannya. Pada hari itu, seperti hari-hari lainnya, Sari bangun pukul 5 pagi. Sebelum keluar rumah, ia memandangi wajah neneknya yang tidur di atas kasur tipis dan merasakan hatinya mencelos. Nenek rohani tampak lebih pucat dari biasanya. Batuk semalam masih bergema di kepala Sari. Batuk dalam, yang berasal dari dasar paru-paru dan tidak berhenti. Ia pergi tanpa sarapan. Tidak ada yang bisa dimakan di rumah. Ia mengambil tas usangnya dan berjalan hampir 2 kilometer menuju halte angkot di pinggir jalan tanah. Setiap hari jalan yang sama. Debu beterbangan di kaki, matahari masih redup. Angkot penuh sesak yang memakan waktu lebih dari 1 jam menuju kota. Di dapur villa itu, Sari sedang membersihkan lemari ketika matanya melihat begitu banyak kelimpahan. Perutnya berbunyi. Sementara di sana ada begitu banyak. Ia tidak punya apa-apa. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri. Tidak ada siapapun. Pembantu-pembantu lain sudah pergi ke lantai atas. Ia menutup matanya sejenak, seolah memohon maaf untuk sesuatu yang tidak benar. Kemudian ia membuka tas dan memasukkan beberapa roti dan buah dengan tangan gemetar. Sudah membayangkan neneknya makan. Dan apa yang akan terjadi dalam beberapa jam ke depan akan mengubah hidup Sari selamanya. Namun ada sesuatu yang tidak diketahui Raffi. Sebenarnya, ada banyak hal yang tidak ia ketahui tentang Sari, karena ia tidak pernah mau repot-repot benar-benar memperhatikannya selama 3 tahun. Sari telah bekerja di villa itu selama 3 tahun dan Raffi hampir tidak bisa menyebut namanya jika seseorang bertanya. Baginya, Sari hanyalah satu orang lagi yang menjadi bagian dari rutinitas rumah. Namun hidup Sari jauh dari tidak terlihat bagi mereka yang ada di dalamnya. Ia baru berusia 3 tahun ketika dunia runtuh untuk pertama kalinya. Pada suatu malam hujan deras, mobil orang tuanya tergelincir di tikungan dan jatuh ke jurang. Ia duduk di kursi belakang. Ia selamat karena mukjizat. Tapi orang tuanya tidak selamat. Yang membesarkannya adalah nenek rohani, sang nenek, seorang wanita kecil berambut putih dan tangan yang kapalan, yang mencuci pakaian orang lain dan membuat kue untuk dijual di jalan.
Seorang wanita yang tidak pernah membiarkan Sari merasa kekurangan kasih sayang dan perhatian, bahkan ketika mereka mengalami kesulitan. Insya Allah, Allah akan mencukupkan, anakku. Itulah yang selalu ia katakan. Dan untuk waktu yang lama, Sari percaya pada itu. Pada usia 17 tahun, Sari duduk di kelas 2 SMA. Ia adalah murid yang berdedikasi, salah satu yang terbaik di kelasnya. Ia bermimpi untuk kuliah di Fakultas Keperawatan. Ia ingin merawat orang-orang, seperti neneknya selalu merawatnya. Namun semuanya berubah ketika nenek rohani mulai kurus. Batu pertama kali muncul sesekali, lalu setiap hari, lalu sepanjang malam. Batuk yang mencuri nafas, yang membangunkannya di tengah malam, kelelahan yang tidak kunjung hilang. Kemudian datanglah pemeriksaan, kunjungan ke puskesmas, penantian tanpa akhir di antrian BPJS. 3 bulan menunggu untuk 1 konsultasi, 2 bulan lagi untuk pemeriksaan, 1 bulan lagi untuk hasilnya. Ketika hasil laboratorium tiba, dokter memanggil keduanya ke ruangan kecil. Nenek rohani, hasil pemeriksaan sudah dikonfirmasi. Sayangnya ini adalah kanker paru-paru. Stadium 2. Ruangan itu sunyi senyap. Sari memandang neneknya. Nenek rohani terdiam sejenak. Mata terpejam, bibir bergerak pelan, seolah berdoa dalam hati. Kemudian ia membuka matanya, memandang cucunya dan menggenggam tangannya dengan kuat. Sari memandangnya lagi dengan mata penuh air mata, tapi menatap dokter dengan teguh dan berkata, "Bagaimana pengobatannya?" Dokter menjelaskan, "Kemoterapi, obat-obatan, sesi perawatan." Sari mencoba mencatat semuanya. Tangannya gemetar begitu hebat hingga tulisannya miring di atas kertas. Dalam perjalanan pulang, di dalam angkot yang penuh sesak dan bising, keduanya terdiam dalam waktu yang lama. Nenek rohani memandang keluar jendela. Sari memandang tangannya sendiri. Nenek rohanilah yang berbicara pertama kali. "Anakku, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Nek, kamu berpikir untuk berhenti sekolah demi bekerja dan aku memintamu untuk tidak melakukan itu." Sari menelan tangisnya. "Nek, obat-obatannya mahal. Aku tahu berapa harganya, Sari, dan aku tahu uang pensiunan tidak cukup, tapi kamu punya masa depan di depanmu. Kamu cerdas. Kamu bisa pergi jauh. Tidak ada masa depan yang berarti jika aku kehilanganmu karena kekurangan obat untuk pengobatan." Nenek rohani menutup matanya. Sebutir air mata mengalir perlahan di wajahnya yang keriput. "Kamu mewarisi keras kepala itu dari ayahmu." Sari menggenggam tangannya di dalam angkot dan tidak melepaskannya sampai tiba di rumah. Keesokan harinya, Sari pergi ke kota dan mulai mencari pekerjaan. Beberapa minggu kemudian, ia meninggalkan sekolah. Pekerjaan-pekerjaan pertama sangat berat. Tukang bersih-bersih di klinik, kasir di toko kecil, pelayan di warung yang berbau rokok. Ia menerima semua itu, mengerjakan semuanya, tidur sedikit, makan lebih sedikit lagi. Pada usia 21 tahun, ia mendapatkan posisi di Villa Raffi, dengan gaji UMR Jakarta, tapi tetap ada kontrak kerja. Itu sudah cukup. Atau setidaknya begitulah yang ia katakan pada dirinya sendiri. Pengobatan nenek rohani sangat mahal. Obat-obatan yang disediakan BPJS tidak mencukupi. Dokter telah merekomendasikan suplemen, obat impor yang harganya Rp1.500.000 per bulan. Sesi kemoterapi di klinik swasta, ketika antrian BPJS terlalu lama, bisa mencapai lebih dari Rp2 juta. Gaji UMR Sari tidak pernah cukup. Ia menghitung setiap minggu. Obat-obatan, perawatan, makan untuk keduanya. Berapa sisanya? Hampir tidak ada. Kadang tidak ada sama sekali. Meskipun sudah ada uang pensiun nenek, tetap saja tidak cukup. Disitulah ia mulai membawa sisa makanan dari villa. Itu bukan mencuri, setidaknya bukan begitu ia melihatnya. Itu adalah makanan yang akan dibuang, roti yang tersisa dari pagi, buah yang tidak ada yang makan, nasi yang tersisa di panci. Di Villa Raffi,
Makanan yang dibuang dalam 1 hari lebih banyak dari yang Sari dan neneknya makan dalam seminggu. Ia tidak pernah membawa uang, tidak pernah membawa barang berharga, hanya makanan, hanya yang memang akan dibuang. Namun pada hari itu, Raffi tidak melihat semua itu. Di matanya, ia melihat seorang pembantu yang mencuri dan menyuruhnya pergi. Yang tidak ia ketahui adalah bahwa dengan memecatnya, ia telah menghancurkan sumber penghidupan satu keluarga. Raffi berdiri diam di dapur untuk beberapa saat setelah Sari pergi. Ia tidak tahu kenapa. Ia sudah melakukan hal yang benar. Pembantu yang mencuri tidak bisa tinggal. Itu aturan sederhana, aturan yang adil, tanpa pengecualian. Ia selalu seperti itu, adil, tanpa pilih kasih. Tapi ada sesuatu yang tertinggal, cara tangannya gemetar, wajah yang berusaha tidak menangis tapi tidak bisa, tatapan yang bukan amarah bukan pula tantangan, melainkan rasa malu yang dalam, yang lebih sakit dari kata-kata manapun. Ia minum kopi, membaca email, menghadiri 2 rapat, tapi bayangan itu terus kembali, tangan yang gemetar, tas yang terbuka, roti itu. Mengapa seseorang mempertaruhkan pekerjaannya demi roti dan buah padahal ia menerima gaji? Pertanyaan itu tidak bisa keluar dari kepalanya. Saat itulah Ibu Wati, kepala dapur yang sudah bekerja di sana selama 8 tahun, muncul di pintu kantornya dengan ekspresi yang belum pernah Raffi lihat sebelumnya. Pak Raffi, apakah Bapak yakin dengan apa yang Bapak lakukan terhadap Sari? Ia mengangkat matanya dari dokumen. Dia sedang mencuri. Wati, dia sedang kelaparan. Pak, dan neneknya menderita kanker. Raffi terdiam. Apa yang kamu katakan? Ibu Wati masuk ruangan dan menutup pintu. Ia menceritakan semua yang ia ketahui. Ia bercerita tentang nenek rohani, tentang biaya pengobatan yang mahal, tentang obat-obatan yang harganya melebihi gaji. Ia bercerita bahwa Sari tidak pernah makan siang di villa, meskipun ia berhak, bahwa ia selalu bilang tidak lapar. Ia membawa makan siangnya, membungkusnya bersama sisa makanan dalam selembar kain dan menyimpannya dengan diam-diam. Aku melihatnya, Pak, aku tahu, tapi aku tidak pernah bilang karena apa yang ia bawa memang akan dibuang dan ia membutuhkannya. Raffi berdiri dari kursinya perlahan. Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku? Ibu Wati memandangnya dengan ketenangan yang mengiris. Karena Bapak tidak pernah bertanya tentang dia. Pak, Bapak tidak pernah bertanya tentang kami semua. Kalimat itu menggantung di udara. Raffi mengambil jasnya, keluar melalui pintu utama, masuk ke mobil dan meminta sopirnya alamat Sari, yang ada di catatan perusahaan. Saat mobil melaju melalui jalanan, ia mencoba mengingat 1 kali saja ia pernah benar-benar memperhatikan Sari, sebuah percakapan, sebuah sapaan selamat pagi. 1 kali saja ia pernah menyadari bahwa Sari benar-benar ada, tapi ia tidak bisa mengingat apapun. Mobil itu meninggalkan jalan-jalan lebar dan rindang di kawasan elit tempat villa itu berada. Melewati jalan-jalan yang lebih kecil, kemudian gang-gang sempit. Aspal berganti menjadi batu-batu tidak rata lalu tanah padat yang dipadatkan. Rumah-rumah semakin mengecil. Sopir harus memperlambat laju di jalan lumpur yang menanjak ke pedalaman, mengguncang mobil mewah itu di setiap lubang. Raffi memandang keluar jendela dan tidak lagi mengenali apapun. Ia berada di dunia yang sama sekali berbeda dari dunianya. Ketika sopir berhenti, Raffi memandang keluar jendela dan merasakan sesuatu yang tidak bisa ia beri nama saat itu juga. Itu adalah rumah kecil, sangat kecil, terbuat dari triplek, pintu kayu tua dan jendela pun sama. Raffi turun dari mobil. Sebelum ia sampai ke pintu, ia mendengar suara-suara yang datang dari dalam rumah. Suara muda dan suara tua, lemah, penuh kasih sayang. Ia berhenti dan mendengarkan. Apa yang ia dengar di balik pintu tua itu akan membuat siapapun menangis. Suara Sari berbeda di dalam sana. Di villa, ia selalu berbicara pelan, menahan diri, hampir tidak terlihat. Tapi di sana, di dalam rumah mungil itu, suaranya berbeda. Hang, penuh cinta dan duka sekaligus. Nek, aku bawa obatnya. Ini dia. Kamu sudah pergi kerja hari ini?
Terlalu cepat kamu pulang. Ada jeda. Aku harus pulang lebih awal hari ini, Nek. Tapi semuanya baik-baik saja. Bohong. Suaramu berbeda. Raffi berdiri tak bergerak di luar. Tidak bisa mengetuk. Tidak bisa pergi. Aku dipecat. Nek. Hening. Kenapa? Anakku? Suara Sari pecah. Karena aku mengambil makanan. Sisa makanan. Makanan yang memang mau dibuang. Tapi dia melihat dan mengira aku pencuri. Nenek rohani terdiam sejenak. Ketika berbicara, suaranya tenang, tapi Raffi bisa mendengar rasa sakit di balik setiap katanya. Anakku, jangan begitu. Insya Allah, Allah akan mencukupkan. Amin. Nek, ia berkata dengan suara sesenggukan. Kamu sudah minum obatnya hari ini? Ia tidak menjawab. Nek, sudah minum belum? Sudah, katanya dengan suara lemah. Tapi kamu beli tablet itu dengan uang dari mana? Hei, aku tahu kamu tidak punya uang. Dan Sari tidak menjawab, Sari menjawab neneknya. Aku kemarin menjual HP-ku di konter HP bekas dekat sini. Berhasil. Di luar, Raffi menutup matanya. Ia mendengar nenek rohani menangis. Tangisan pelan yang mencoba disembunyikan tapi tidak bisa. Dan ia mendengar Sari berkata, jangan menangis. Nek, aku akan mencari pekerjaan lain. Aku janji. Semuanya akan baik-baik saja. Bagaimana bisa baik-baik saja? Anakku, obat-obatanku hampir Rp1.500.000 untuk pengobatannya. Aku tahu berapa harganya. Aku tahu segalanya. Nek, biar aku yang memikirkan itu. Kamu tidak seharusnya memikirkan itu. Kamu seharusnya sedang belajar. Seharusnya menjalani hidupmu, anakku. Hidupku adalah kamu. Selalu kamu. Nek. Raffi, yang selama 38 tahun tidak pernah menangis hingga saat itu, merasakan matanya perih. Ia memandang tangannya sendiri. Tangan yang tidak pernah perlu gemetar untuk mengambil sepotong roti. Tangan yang tidak pernah tahu rasanya menjual HP untuk membeli obat. Ia mengetuk pintu. Langkah kaki Sari terdengar menuju pintu. Ketika ia membuka pintu dan melihat Raffi, wajahnya menjadi pucat pasi. Pak Raffi. Ia melangkah masuk tanpa diundang. Bukan karena sombong, tapi karena kebutuhan. Karena jika ia tetap di luar, kakinya tidak akan sanggup menopangnya. Apa yang ia lihat saat masuk mencabut seluruh udara dari paru-parunya. Sebuah ruangan tunggal. Sebuah ranjang dengan kasur yang begitu tipis, hingga terlihat kontur pernya di bawah spray. Sebuah kursi goyang tua di sudut tempat nenek rohani duduk dengan selimut di atas lututnya. Sebuah meja kecil dengan 2 obat di atasnya dan segelas air. Sebuah panci kecil di atas kompor gas 2 tungku. Sebuah jendela dengan plastik pengganti kaca. Nenek rohani memandangnya dengan mata penuh martabat. Apakah Bapak adalah majikan cucuku? Benar. Raffi? Ia menjawab, hampir tidak sanggup mengucapkan kata itu. Nenek rohani mengangguk perlahan, seolah sudah mengetahui segalanya. Duduklah. Nak, aku tahu di sini tidak ada kemewahan seperti di vilamu, tapi ada cinta dan semuanya bersih. Dan disitulah Raffi, pemilik perusahaan, villa, dan mobil-mobil yang harganya melebihi nilai rumah itu selama 100 tahun, duduk di bangku kayu sederhana dan menangis. Namun yang terburuk masih akan datang, karena kesehatan nenek rohani lebih buruk dari yang siapapun bayangkan. Raffi pulang ke rumah malam itu dalam keadaan yang berbeda. Ia tidak bisa tidur. Ia berbaring, menatap langit-langit kamar tidurnya yang sendirian saja lebih besar dari seluruh rumah Sari. Ia memikirkan semua yang telah ia kumpulkan. Uang, properti, pencapaian-pencapaian. Dan ia memikirkan nenek rohani, duduk di kursi goyang itu, dengan martabat di matanya dan kanker di tubuhnya. Keesokan paginya, ia menelepon klinik onkologi terbaik di Jakarta. Pada hari yang sama, ia menyuruh sopirnya menjemput Sari. Ketika ia masuk ruang tamu villa, ia mengenakan pakaian terbaiknya, rambut diikat dengan rapi, namun tatapannya penuh kecurigaan dan luka. Kenapa Bapak memanggil saya? Untuk minta maaf?
Ia berkedip. Kemarin aku melakukan sesuatu yang salah. Aku menghakimimu tanpa tahu apapun tentangmu. Kamu bekerja 3 tahun di rumahku dan aku tidak pernah mau repot-repot mengenal siapa dirimu. Sari terdiam, tapi matanya berkaca-kaca. Aku sudah membuat janji temu dengan dokter onkologi terbaik di kota ini untuk nenekmu pada hari Kamis. Aku akan membayar pengobatannya, obat-obatannya, sesi-sesinya, semuanya. Sari membelalakan matanya tidak percaya. Ia tidak bisa mempercayai apa yang didengarnya. Bapak tidak perlu melakukan itu. Aku tahu aku tidak perlu. Aku mau. Kenapa? Pertanyaan itu sederhana, tapi penuh makna. 3 tahun tidak terlihat. Seumur hidup penuh penderitaan. Raffi membutuhkan waktu untuk menjawab. Karena aku telah berbuat tidak adil kepadamu, dan karena tidak ada yang seharusnya menanggung begitu banyak penderitaan sendirian. Sari memalingkan wajahnya agar ia tidak melihatnya menangis. Tapi bahunya berguncang. Pada hari Kamis, ketiganya pergi ke klinik bersama. Raffi, Sari, dan Nenek Rohani, yang masuk ke ruang konsultasi dengan postur tubuh seseorang yang telah diajarkan bahwa iman dan harapan tidak boleh hilang dalam keadaan apapun. Dokter langsung berbicara. Nenek Rohani, kankernya sudah berkembang. Tidak dalam bentuk yang paling parah, tapi sudah berkembang. Pengobatan yang ibu jalani tidak mencukupi dan seharusnya sudah dimulai jauh lebih awal. Dengan protokol yang tepat, kita bisa mencoba menahan perkembangannya. Mencoba. Nenek Rohani memandang dokter dengan ketenangan yang membuat Raffi menahan napas. Dokter, tolong katakan yang sebenarnya. Berapa besar peluangku? Dokter berhenti sejenak. Dengan pengobatan yang tepat, kita bisa memiliki peluang antara 40 hingga 60% untuk remisi. Tapi penting untuk segera memulai. Sari menggenggam tangan neneknya dengan kuat. Kalau begitu kita mulai besok. Nek. Nenek Rohani memandang cucunya dengan mata berkaca-kaca, tapi tersenyum. Kamu persis seperti ayahmu, keras kepala sampai akhir. Aku belajar dari yang terbaik, dan mereka pun memulai. Dalam bulan-bulan berikutnya, Raffi mengurus segalanya. Pengobatan, obat-obatan, jadwal kontrol. Ia juga mempekerjakan kembali Sari dengan gaji 3 kali lipat, tapi berbeda dari sebelumnya. Sekarang ia tahu namanya, tahu tentang neneknya, tahu tentang mimpi-mimpi yang telah ia tinggalkan. Raffi melangkah lebih jauh, mendaftarkan Sari ke bimbingan belajar untuk persiapan SNBT. Ia belajar di pagi hari, sebelum mulai bekerja dengan buku-buku yang tersebar di meja ruang makan dapur. Kadang Raffi lewat dan melihat lampu sudah menyala sebelum pukul 6 pagi. Ia tidak pernah absen sehari pun dari villa. Dan di masa itulah sesuatu mulai berubah di antara mereka. Bukan dengan cara yang cepat, bukan dengan cara romantis seperti sinetron, tapi dengan cara yang nyata, yang lahir perlahan dan terus bertahan. Raffi mulai meninggalkan buku-buku keperawatan di meja ruang makan dengan selembar catatan untuk seseorang yang istimewa. Sari mulai menyiapkan 1 cangkir kopi ekstra setiap pagi. Ia mulai menanyakan kabar Nenek Rohani setiap kali Sari tiba. Ia mulai menjawab dengan sungguh-sungguh, tidak hanya dengan baik-baik saja. Suatu hari, tanpa direncanakan siapapun, keduanya mendapati diri mereka duduk di dapur setelah semua orang pergi, minum kopi dan berbincang tentang segalanya. Tentang kehidupan Sari, tentang kesepian Raffi, yang memiliki begitu banyak tapi tiba-tiba menyadari bahwa ia memiliki begitu sedikit. Kamu tidak merindukan siapapun? Ia bertanya begitu saja, tanpa basa-basi. Ia terdiam cukup lama, lalu menjawab, aku bahkan tidak tahu aku merindukan seseorang sampai aku melihat apa yang ada di rumahmu. Apa yang kamu lihat di rumahku? Tanyanya. Apakah itu hidup? Itu nyata. Aku tidak pernah merasakannya. Katanya. Sari memandang Raffi dengan cara yang berbeda saat itu. Begitu pula Raffi. Namun hidup masih menyimpan satu ujian terakhir bagi keduanya, dan ia akan datang tanpa peringatan. Selama 7 bulan, Nenek Rohani berjuang. Ia pergi ke setiap sesi kemoterapi dengan keberanian dan iman yang sama yang selalu ia bawa.
Kadang ia merasa mual dan hampir tidak bisa duduk. Tapi ia tetap duduk, mengikuti pengobatan. Kadang ia menangis kesakitan di kamar mandi tengah malam, mengira Sari tidak mendengarnya. Tapi Sari mendengar dan berdiri di luar pintu, dengan tangan bertumpu pada kayu tua itu dan air mata mengalir di wajahnya melihat neneknya menderita. Pada salah satu malam itu, Sari tidak tahan lagi. Ia mengetuk pintu kamar mandi dengan lembut. "Nek, aku ada di sini di balik pintu." Nenek rohani berusaha menyembunyikannya. "Tidurlah, anakku. Aku baik-baik saja." "Aku tidak percaya," Sari menjawab dalam keheningan. Kemudian pintu terbuka perlahan. Nenek rohani duduk di lantai dingin. Wajahnya pucat dan matanya merah. Sari duduk di sampingnya tanpa ragu. Keduanya duduk seperti itu, di lantai yang keras, dalam keheningan tengah malam. "Aku takut, Sari." Itu adalah pertama kalinya nenek mengatakan itu dengan suara keras. Sari menelan benjolan di tenggorokannya. "Aku tahu, Nek, aku juga takut. Tapi kamu tidak sendirian, tidak akan pernah sendirian." Nenek rohani menyandarkan kepalanya di bahu cucunya dan keduanya tinggal di sana hingga hari terang. Raffi mulai mengunjungi nenek rohani setiap minggu. Nenek rohani selalu menyambutnya dengan senyuman dan kasih sayang yang besar. "Kamu suka dengan cucuku?" ia berkata suatu sore tanpa basa-basi sambil minum teh. Raffi hampir tersedak. "Nenek rohani, tidak perlu berpura-pura. Aku punya kanker. Tapi aku tidak buta." Ia tertawa. Tawa yang nyata, yang hampir tidak pernah ia lakukan lagi. "Aku sangat suka." Nenek rohani mengangguk. Dia juga suka, tapi dia takut. Dia selalu merasa terlalu tidak terlihat untuk dicintai oleh seseorang yang benar-benar melihatnya. Dia tidak tak terlihat. Dia tidak pernah tak terlihat. "Akulah yang buta." Nenek rohani memandangnya lama. Kemudian berkata pelan, "Jagalah dia. Dia merawat semua orang dan tidak membiarkan siapapun merawatnya. Itulah kekurangannya." Raffi mengangguk dengan mata berkaca-kaca. "Percayakan kepada saya, nenek rohani, saya akan menjaganya." Bulan berikutnya, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tumor tidak lagi merespons pengobatan. Dokter memanggil Sari dan Raffi untuk berbicara terpisah dari nenek. Kanker telah berkembang ke stadium yang tidak lagi merespons kemoterapi. "Kami bisa menawarkan perawatan paliatif untuk memastikan kualitas hidup yang lebih baik, tapi kami perlu jujur tentang prognosisnya." Sari mendengarkan semuanya tanpa menangis. Baru ketika ia keluar dari ruang konsultasi di lorong itulah kakinya lemas. Raffi menangkapnya sebelum ia jatuh, dan ia, yang tidak pernah membiarkan siapapun merawatnya, yang selalu menjadi orang yang berdiri di luar pintu dan menanggung rasa sakit sendirian, menyandarkan wajahnya di bahunya dan menangis. Ia menangis habis-habisan. Tahun-tahun penderitaan, sekolah yang ditinggalkan, malam-malam terjaga mendengar nenek kesakitan. Roti yang diambil dengan tangan gemetar. Semuanya keluar sekaligus. Dan Raffi tetap di sana tanpa bicara, tanpa berusaha menghibur. Ia membiarkannya mengosongkan seluruh beban dan penderitaan yang telah ia tanggung sendirian. Para dokter meminta agar nenek rohani segera dirawat inap setelah hasil pemeriksaan terakhir. Namun ia, meskipun tahu bahwa hidupnya mungkin tidak lama lagi, memilih untuk tidak dirawat inap. Ia memilih untuk menghabiskan 2 bulan terakhirnya di rumah seperti yang ia inginkan. Dengan Sari di sisinya, karena di lubuk hatinya nenek rohani tahu bahwa waktunya tinggal sedikit dan ingin menghabiskan sisa waktu yang ada bersama orang yang paling ia cintai di dunia, cucunya Sari, dan bersama Raffi, yang tanpa ada yang menetapkan telah menjadi bagian dari keluarga kecil itu. Pada suatu sore di hari Sabtu, nenek rohani meminta keduanya duduk di tepi ranjangnya. "Aku ingin melihat kalian berdua bersama sebelum aku pergi. Nek, biarkan aku menyelesaikan." "Sari." Suaranya lemah, tapi matanya teguh. "Aku membesarkanmu sendirian, memberikan semua yang aku bisa. Dan yang paling aku banggakan bukan sesuatu yang aku beli, melainkan wanita yang kamu jadikan. Kuat, penuh kasih, pekerja keras."
Ia berhenti untuk bernapas. Setiap kata membutuhkan usaha. Kamu berhak untuk bahagia, anakku. Kamu tidak hanya berhak untuk bertahan hidup, kamu berhak untuk benar-benar hidup. Kemudian ia memandang Raffi. Dan kamu? Kamu belajar terlambat. Tapi kamu belajar dan itu sangat berarti. Jagalah anakku. Percayakan kepada saya. Nenek rohani. Orang tua itu menutup matanya sejenak. Ketika ia membukanya, ada kedamaian yang aneh di dalamnya. Aku lelah, tapi aku damai. Aku membesarkan cucuku, melihatnya menjadi wanita sejati. Aku bisa pergi dengan tenang. Jangan bilang begitu, Nek. Sari menggenggam tangannya dengan kuat. Air mata mengalir tanpa henti. Anakku, pergi itu bagian dari hidup. Yang tidak boleh adalah pergi tanpa menyelesaikan apa yang harus diselesaikan. Dan aku sudah menyelesaikannya. Ia meninggal 5 hari kemudian, pada suatu pagi yang tenang, dengan tangan Sari menggenggam tangannya. Sari terus menggenggam tangan itu untuk waktu yang lama setelahnya. Ia tidak bisa melepaskannya. Seolah-olah dengan melepaskannya ia akan kehilangan sesuatu yang tidak akan pernah kembali. Dan memang, tidak akan pernah kembali. Raffi berdiri di luar kamar, bersandar di dinding, dengan mata penuh air mata. Ia tidak masuk agar tidak mengganggu. Momen itu milik mereka berdua. Tahlilan berlangsung sederhana, tapi dipenuhi banyak orang. Ia dicintai oleh banyak orang, tetangga-tetangga, teman-teman lama, wanita yang sering memberi pakaian untuk dicuci, anak-anak yang telah ia rawat selama bertahun-tahun, masing-masing dengan sebuah kisah tentang nenek rohani, setiap kisah dengan senyuman dan kerinduan. Raffi berada di sisi Sari sepanjang tahlilan berlangsung. 3 bulan setelah tahlilan itu, Sari lulus ujian masuk fakultas keperawatan. Ia menelepon Raffi dengan suara gemetar. Tidak bisa mempercayainya. Aku lulus. Dari seberang telepon, ia terdiam sejenak. Kemudian berkata, suaramu sudah tahu kamu akan lulus. Sari tidak bisa menjawab. Ia menangis. Tapi itu adalah tangisan yang berbeda. Itu adalah tangisan seseorang yang menanam benih bertahun-tahun dalam kegelapan dan tiba-tiba melihat bunga pertama mekar. Ia mulai kuliah pada semester berikutnya. Bangun pagi, naik angkot, kuliah, pulang. Tekad yang sama seperti dulu, tapi sekarang dengan cakrawala yang berbeda di depannya. Mimpi yang telah tersimpan selama bertahun-tahun akhirnya terwujud. Pada suatu sore biasa di villa, Raffi muncul di ruang makan tempat Sari belajar, menarik kursi dan duduk di depannya. Aku punya sesuatu yang ingin kutanyakan kepadamu. Ia mengangkat matanya dari buku. Aku menghabiskan 3 tahun tanpa benar-benar melihatmu. Aku tidak mau membuang waktu lagi. Sari menutup bukunya perlahan. Apa yang ingin kamu tanyakan, Raffi? Itu adalah pertama kalinya ia memanggilnya dengan nama saja, tanpa bapak, tanpa pak. Ia tersenyum. Maukah kamu membangun kehidupan bersama seseorang yang belajar terlambat? Bahwa orang-orang terpenting terkadang ada tepat di depanmu? Sari terdiam sejenak. Matanya beralih ke jendela, seolah mencari sesuatu di luar sana. Kemudian kembali kepadanya. Bukan terlambat, tapi tepat pada waktunya. Mereka menikah pada suatu Sabtu di bulan Juli, tanpa pesta besar, hanya dengan orang-orang yang berarti. Dan 6 bulan kemudian, Raffi dan Sari meresmikan sebuah klinik pengobatan onkologi sebagai penghormatan kepada nenek rohani, dengan akses gratis, teknologi mutakhir, dokter-dokter spesialis, untuk orang-orang yang tidak bisa menunggu antrean BPJS, untuk orang-orang di dunia ini yang tidak tahu harus kemana. Nama klinik itu terukir dalam huruf emas di pintu masuk, Klinik Rohani. Karena tidak ada yang seharusnya berjuang sendirian. Pada malam peresmian, Sari berdiri di depan klinik itu untuk waktu yang lama. Raffi datang dari belakang dan berdiri di sisinya. Dia pasti akan senang mengetahui ini. Sari tersenyum. Kemudian berbalik kepadanya dengan mata penuh air mata dan senyum di wajahnya. Dia tahu. Raffi meletakkan lengannya di bahu Sari dan keduanya berdiri menatap huruf-huruf emas itu dalam keheningan malam.
karena ada hal-hal yang terlalu besar untuk diungkapkan dengan kata-kata dan ada orang-orang yang meskipun telah pergi, terus hadir dalam segala sesuatu yang tertinggal. Selesai. Aku tahu kisah ini membuat kamu menangis, terharu, seperti aku pun terharu dan menangis. Tinggalkan komentarmu. Aku senang membaca pendapatmu. Subscribe ke channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak melewatkan kisah-kisah mengharukan berikutnya seperti ini. Sampai jumpa lagi.